patundiyon, loa magijang irohay, ingo Jesusi. Saya sorry pada sindiruan mangundihon pangisi di bagas lari, asabakon na dinalogi, irohadaw latun, Yahweh Tuhan ni. Saya dalam panjang Tuhan ini, asa tak bebas sumamu. Saya tidak pun Tuhan Yesus ini, selebih molui. Molo ape masa di portibio, setiap komos Tuhan tari, asa solat molui. Matangga Kristen bata, ubas mahu makatindak kon Kristusi. Say parangehon mahatari debata, imasay tokto ujahan di golumi. Shalom, Horesma dihita saluhutna ruas ni HKBP Merak Samarinda di Bagasan Bornginon naing tamulai ma pertangyangan keluarga taparade ma rohatam martangyang mahita di Bagasan rohatabe. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada 1-2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama dituhani, marguru tusadok lomoni rohana. Mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadenggan. Oloi hamuma Jehoba marhite lasni roha, robema hamu tujolona marhite hite olop-olop. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa nasumurung. Namarpungo dohami dison, mangido tuhosian nasa rohanami. Saita baima haporsion nami jala pargogoi hami. Asa tarulahok kami parange nadenggan. Songon na pinangido ni roham sian hami. Saya ramotim hami rodi hasusuda ni bohal nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debatan nagabe turpuk epistel di Bagasan Partangyangan di Bornginon. Ima natar surat di Kolose tolu ayat 22 1-25.
Kolose 3 ayat 22 sahatu 25 tajahama secara responsoria. Hamu aka anak somang oleh hamuma aka iduk muna dari tanoon di nasa luhutna unang ma pangoloi di mata hamu songon nama buat rohani jolma marbulus ni rohama sian biar ni roha mida Tuhani. Sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenomuna songon natu Tuhani dada tu jolma. Ingot hamuma sian Tuhani do jalon muna sitianoni balos ni Tuhan Yesus Kristus sima oloi hamu. Ay namang ulahon hagiduhon porsanon na do naniulanay suadong masa panidadidaw ni bohi. Ima sahatna mertua dohalak na tumangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita sian buku ede nomor 20 sada ayat sada dohot 2. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah pertangyangan keluarga bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kiranya roh mulai yang diam di dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, pada ibadah keluarga, yang tertulis di dalam Amsal pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, kiranya kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu,
dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah selesai membaca firman Tuhan yang terdapat pada Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita ketahui bahwa kitab Amsal terkenal dengan kitab yang penuh dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan setiap manusia untuk hidup bijaksana dan berhikmat di dalam kehidupannya. Dan kitab Amsal juga dituliskan oleh seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memimpin suatu bangsa yang besar yang dipercayakan Allah kepada raja tersebut, yaitu Raja Salomo. Melalui kitab Amsal ini ingin diperkenalkan kepada kita begitu banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan mengenai kebijaksanaan yang memperoleh hikmat di dalam kehidupan ini. Dan yang menjadi dasar dari kitab ini adalah takut akan Tuhan. Dan itu sudah sangat menjadi dasar bagi setiap manusia yang ingin memperoleh kebijaksanaan dan hikmat di dalam kehidupannya. Ketika seseorang memiliki kepandaian, kepintaran, itulah belum melengkapi kehidupannya. Dalam perjalanan kehidupannya belum cukup hanya memperoleh kepandaian, kepintaran, namun diperlukan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan untuk mengendalikan kepintaran yang dia miliki. Jika kita membaca kitab Amsal, begitu banyak variasi yang mengajarkan bagaimana kehidupan manusia agar memperoleh kebijaksanaan. Dan pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar pada kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11, Tuhan ingin mengajarkan kebijaksanaan kepada kita melalui perilaku seekor semut. Kita tahu bahwa semut ada dan berada di dalam kehidupan kita setiap manusia, bersama-sama hidup dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, hewan atau binatang semut itu sangatlah sering kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan ingin mengajarkan kebijaksanaan dengan memperhatikan perilaku dari beberapa kelompok semut yang melakukan aktivitasnya. Kenapa kita harus belajar dari hewan yang bernama semut? Kenapa kita tidak belajar dari sesama manusia? Bahwa sebenarnya Allah ingin kembali mengingatkan hakikat dari manusia, bahwa manusia haruslah bertanggung jawab terhadap akal budi yang sudah diberikan Allah kepadanya. Dia harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Dan oleh sebab itu Allah ingin kembali mengingatkan dan menyadarkan manusia melalui perumpamaan mengenai hewan seperti semut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari perilaku semut di dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah jika kita baca pada ayat yang ke-7 dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Yang dimaksud adalah bahwa setiap semut melakukan aktivitasnya tanpa diatur seorang pemimpin atau penguasa. Mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Bahkan kita ketahui bahwa perbedaan antara manusia dan hewan adalah mengenai insting dan akal budi. Mungkin hewan tidak memiliki akal budi, tetapi mereka memiliki insting di dalam kehidupannya. Insting untuk bertahan hidup, untuk mencari makanan yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka tidak diatur.
bahkan jika kita perhatikan perilaku dari semut, mereka selalu berpencar dan bahkan mereka juga terkadang berjalan berkelompok bersama dengan kawanan semut lainnya. Tidak ada kita lihat di situ perbedaan antara semut satu dan semut yang lain, yang menunjukkan bahwa ada semut yang lebih istimewa dari semut yang lainnya. Dalam artian bahwa mereka sama-sama saja menjadi seekor semut, sama dengan semut lainnya. Tidak ada perbedaan. Dan mereka tidak ada yang memimpin ataupun yang menguasai serta menyuruh mereka untuk melakukan aktivitasnya. Lalu apa yang bisa kita tiru dari poin yang pertama? Bahwa di dalam kehidupan ini kita sering sekali melakukan aktivitas pekerjaan kita karena kita dikuasai, diperintah oleh seseorang, yang membuat kita menjadi terbebani di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang perlu kita dasari dari poin yang pertama adalah bagaimana kesadaran diri mereka tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, tanpa harus dikuasai. Mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan di dalam kehidupannya. Makanan menjadi kewajiban bagi seekor semut. Tidak harus lagi diperintahkan di dalam kehidupannya untuk mencari makan. Begitu juga seharusnya sebagai manusia. Tidak seharusnya manusia diingatkan untuk mencari makan, tetapi itu sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tanpa harus diperintahkan, tanpa harus dikuasai, manusia ketika sudah diletakkan di tengah-tengah dunia ini haruslah berpikir bagaimana dia memperoleh makanan untuk kebutuhan di dalam kehidupannya. Harus memiliki kesadaran akan kebutuhannya. Tidak lagi diingatkan, tidak lagi disuruh-suruh, tidak lagi didorong, melainkan sudah tergerak dari dalam dirinya bahwa apa yang harus dia persiapkan di dalam kehidupan ini, baik berupa makanan, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya, yang bisa membantu dia untuk tetap hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua adalah menyediakan payung sebelum hujan. Istilah tersebut saya gunakan untuk menjelaskan ayat 8 yang mengatakan ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Apa yang akan terjadi terhadap diri kita sendiri. Oleh sebab itu, istilah yang mengatakan sediakanlah payung sebelum hujan sangatlah tepat sekali bagi setiap kehidupan manusia. Sama seperti semut, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini. Yang hanya mereka ketahui adalah menyediakan makanan untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan pada saat musim panas atau musim kemarau dan pada saat musim dingin. Mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Namun hanya satu yang mereka ketahui adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu pada poin yang kedua ini, apa yang ingin kita kutip sebagai manusia terhadap perilaku semut tersebut? Yaitu bagaimana juga kita sebagai manusia mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mungkin ketika datang yang namanya COVID-19, di situ kita baru menyadari yang namanya kesehatan sangatlah mahal di dalam kehidupan ini. Sebelum-sebelumnya kita abaikan yang namanya kesehatan karena kita menganggap bahwa itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun ketika itu semua terjadi, apa yang kita lakukan pada saat ini? Tidak ada persiapan, merasa khawatir, merasa takut. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui.
Namun kita ingin belajar dari perilaku semut yang menyediakan segala sesuatunya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perilaku semut adalah resiko ketika kita bermalas-malasan atau kita tidak mau melakukan mencari apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Bermalas-malas adalah suatu tindakan yang identik dengan mengundur-undur segala sesuatu. Tidak melaksanakannya secara langsung. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh dirinya yang menganggap bahwa dia mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Sehingga dia tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Sehingga dia tidak perlu untuk mempersiapkan bekal di dalam hidupnya. Namun dia hanya bermalas-malas. Namun firman Tuhan sangat menegaskan kepada kita sebagai manusia, umat yang sangat disayangi oleh Allah, bahwa manusia haruslah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika Rasul Paulus mengatakan suatu firman Tuhan pada saat itu kepada jemaat di Tesalonika yang mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Dalam artian, jika dia tidak mau berusaha, dia tidak akan mendapatkan hidup. Jika dia sudah diletakkan di dunia ini, lalu tidak melakukan apa-apa, dia akan mati. Firman Tuhan sangat menegaskan kepada kita bagaimana kita untuk tidak bermalas-malasan. Mungkin pada saat ini kita melakukan sebagian banyak aktivitas kita di rumah, di lingkungan yang lebih kecil, yang membuat kita merasa bosan, yang membuat segala aktivitas kita menjadi semakin mengecil, sehingga kita tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa, yang mengantar diri kita kepada sifat malas di dalam kehidupan ini. Namun sekali lagi bahwa firman Tuhan sangat-sangat menegaskan kepada setiap kehidupan manusia untuk dapat bekerja dan memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan di Amsal 12 ayat 27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang paling berharga. Mungkin metode dalam kehidupan kita untuk mencari nafkah sangatlah bervariasi. Jika kita ditanya satu persatu bagaimana kita bisa hidup sampai pada saat ini, pasti kita memiliki cara kita masing-masing. Jika ditanyakan lagi kepada diri kita bagaimana kita bisa memperoleh makanan setiap harinya di dalam kehidupan ini, pasti kita menjawab dengan cara kita masing-masing. Ada yang dengan cara bekerja, ada dengan cara berjualan, ada dengan cara menawarkan jasa kepada suatu perusahaan, ada yang menawarkan suatu pendidikan, ilmu yang dia ketahui, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dia lakukan untuk memperoleh kehidupan ini. Namun ketika sifat malas diam di dalam kehidupan manusia, maka itu akan menghambat semua apa yang seharusnya kita miliki di dunia ini. Pada dasarnya adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini, Allah sudah menyediakan segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya kembali lagi kepada kita, apakah kita mau mengambil itu, mempergunakan itu untuk kehidupan kita, atau kita bermalas-malasan di dalam kehidupan ini. Kita sering mengeluh, kenapa saya tidak kaya?
Kenapa saya hidupnya begini-begini saja? Kenapa tidak ada perkembangan di dalam keluarga ini? Kembali lagi pertanyakan diri kita masing-masing. Sudahkah kita bekerja? Sudahkah kita berusaha? Sudahkah kita memikirkan dan melakukan apa yang seharusnya kita perlukan di dalam kehidupan ini? Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Itu kembali lagi kepada refleksi kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita renungkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ketika kita disuruh untuk belajar dari perilaku semut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita harus sama seperti semut? Tidak. Justru kita diantar untuk bisa derajatnya lebih tinggi dari semut. Karena apa? Karena kita hidup bukan dari insting saja, melainkan melalui akal budi yang diberikan Allah kepada manusia. Lalu yang menjadi perjumpaan dengan tema minggu kita pada saat ini, yang mengatakan bekerjalah untuk Tuhan. Seperti apakah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Sudahkah kita bekerja untuk Tuhan? Jika selama ini kita berusaha bekerja untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, kita selalu berusaha. Lalu yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita bekerja untuk Tuhan? Seperti apa caranya bekerja untuk Tuhan? Apakah kita harus menjadi seorang pendeta? Tidak. Apakah kita harus menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja? Tidak juga. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita disuruh untuk bekerja melayani Tuhan melalui profesi yang kita miliki masing-masing? Yang pertama adalah rasa syukur. Yang pertama adalah rasa syukur. Ketika kita sudah lahir di dunia ini, rasa syukur adalah hal yang paling dasar bagi setiap manusia untuk bekerja melayani Tuhan. Rasa syukur. Masih diberikan kehidupan, masih diberikan napas, kembali lagi kepada diri kita. Ketika kita diberikan kesempatan, maukah kita bekerja? Lalu ketika kita sudah memperoleh pekerjaan yang kita laksanakan pada saat ini, sudahkah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Ketika pekerjaan yang kita miliki menjadi suatu kesia-siaan, ketika itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, yang belum memiliki pekerjaan. Namun menjadi suatu berkat ketika kita bisa menjadi pengaruh bagi orang lain. Sama seperti semut, ketika mereka mengetahui ada titik di mana sumber makanan, mereka tidak makan sendiri, melainkan mereka memanggil kawanan semut yang lain sehingga mereka mengkerumuni berkat-berkat tersebut. Itulah pekerjaan yang bisa kita laksanakan untuk Tuhan. Dan itulah yang menjadi perbedaan antara kita dengan hewan. Kita tidak hanya berusaha hidup, kita tidak hanya berusaha untuk bertahan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita juga harus berusaha menjadi kehidupan bagi orang lain. Derajat kita harus lebih tinggi. Mungkin hewan hanya berpikir makan, makan, dan makan. Tetapi haruslah kita hidup bukan hanya melalui makanan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 27 yang mengatakan, Yesus berkata bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bukan untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang akan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Dan itulah yang menjadi perbedaan, pembatas antara kita dengan hewan. Namun ketika kita bermalas-malasan, seberharga apa lagi diri kita dibandingkan seekor semut?
layakkah lagi kita dikatakan sebagai manusia? Itu menjadi refleksi di tengah-tengah kehidupan kita, dan yang menjadi penutup bagi firman Tuhan pada malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kita di ibadah keluarga, yang ingin mengajarkan kembali bagaimana kita bekerja untuk Tuhan, bukan lagi berfokus kepada pekerjaan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga memikirkan bekerja untuk Tuhan. Caranya adalah yang pertama Allah bersyukur, dan yang kedua adalah haruslah kita menjadi kehidupan bagi orang lain, bukan menjadi suatu penderitaan yang dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan atas karunia dan berkat yang kami terima pada malam hari ini melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami tahu ya Tuhan bahwa selama ini kami sering bermalas-malasan di dalam kehidupan kami. Kami merasa diri kami adalah manusia yang mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, yang selalu merasakan takut dan khawatir di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu ya Tuhan, selama ini apa yang telah kami lakukan belum tentu benar di hadapan-Mu. Namun kami belajar melalui firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengantar kami untuk lebih semangat lagi memikirkan kehidupan kami dan menjadi kehidupan bagi orang lain di sekitar kehidupan kami juga ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami ini, kami sering bermalas-malasan, tidak memikirkan segala sesuatu yang menjadi keperluan bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Namun kiranya Engkaulah yang menuntun kami, mengantar kami agar menjadi manusia yang berhikmat dan bijaksana ketika kami sudah berada bersama-sama dengan orang yang membutuhkan kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini kami masih memiliki banyak kekurangan. Namun kami yakin dan percaya melalui firman-Mu, Engkau mengantar kami, mendidik kami menjadi manusia yang lebih berhikmat dan bijaksana dalam melakukan setiap aktivitas yang kami miliki. Dan kiranya ya Tuhan, kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, ampunilah kesalahan kami, agar kami dapat memperoleh berkat yang daripada-Mu dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkanlah seluruhnya permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tapuji matuhatam, marede mahita sian buku ede nomor 470 ayat sada dohot 2. Tapasadarohatta martangyang mahita.
Mauliate marohanami di hode bata amanami na di surgo. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan. Hujau, upuji, usabahami hodi pornginot Tuhan. Alahurajumi hami holong dot asini roham. Dak kasuhatan. Dang hapikiran ni hajol maun nami ditogu-togu ho hami diakaragam ni ulaon. Gulmit ni ngolu nami di aris sadarion. Jala di patau ho hami Tuhan marsaor. Marhite pertangyangan keluarga di tonga-tonga ni huriam di bornginon. Mauliate mali Tuhan. Sai pai baru maka gogo nami sian halo jaon nami di aris sadarion. Pasikop nang hahipason. Taruli dohami di hatam nabadia sian naposom. Nagabi bohal di tod dinami. Nagabi hato guon ni hapor siaon nami lumobi pakirimon nami di harajaonmu. Di podahon hatam. Asa mangula hami. Idonang didok hatam. Ikon mangula dohami asa mangan. Alani Tuhan. Ragam doa kaulaon. Ragam doa ka aktivitas. Nasahat di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Marhitei. Mabaor do pasu-pasum. Sianak kaulau ni. Sianak kaniula ni tangan. Sianak kaniula ni pikiran. Niula ni pakkatayon. Alani Tuhan. Molo tarsomong hami mardosa diak kaulau ni. Sayaw pon itu laut asini roham. Asa unang tarap batak kapasu-pasum. Akka asini roham. Holongmu. Tungolu nami diakka tiki-tiki namangihut. Uhaposi hami. Hodo nama milit hami gabi napor sea diho. Nakpedak tarhanguluhok kami hapor sea ni songon nahi nalomohon ni roham. Alasay hupatujulo hami roha daging. Roha portibi. Gabi gamang mahami di ngolu siapa hari di tonga-tonga ni portibion. Alani Tuhan papos roha nami. Sayu kabdo laba-laba ni hamoraon mutu akan nasay malungut tuho. Tidek do si parion mutu nasay jauh-jauh tuho. Tonggor do panatap nutu akan marhati goran hobbar tulomo ni roham. Mauliate ma dihatam nok sahat tutonga-tonga ni parsauran nami. Sai pasu-pasu manang naposom napatarias son hatami. Sai lam tabay bisuk. Apistaran nasiat tod di porbadia. Asa say marsaringar do pehatam siat tonga-tonga ni ngudu nasida. Di tonga-tonga ni huriam. Nang di tonga-tonga ni portibion. Tuhan, patardo di panatapanmu. Dang boy do pehupatu pahami parsaora di tonga bagas keluarga. Songon nasomal hupatu pahami di tonga-tonga ni huriam. Alani namasa. Wabah virus corona. COVID-19 namasa di tikyon. Nunga hampir ono bulan dang hupatu pahami parsauran. Alay porsea dohami. Pos dorohanami nakpedi tonga bagas nami behami uduk rotu adopanmu. Rodo todim. Alani Tuhan say jakom maka pamujion ni ruas ni huriam. Pamujion nami saluhud na nakpedi tonga-tonga bagas nami behami. Ro marlas ni roha. Ro maruduk ni roha. Ro makamauliatehon saluhud dengan bahasa asini roham. Dohot ro mangelek holong muasini roham. Lao manesa nasa dosa akahagalion ni hapor siaon nami. Tuhan, molo tungadong siat tonga-tonga ni ruas ni huriam. Naso huboto hami. Alanyak kagali ni pamatang. Alanyak kaparsahiton. Say tupahi pasu-pasu aka obat na pinangan nasida. Aka tangan ni perawat dokter. Say parhitian mo may pasikopon hahipasod di tonga-tonga ni ngulu nasida. Lumobi masorop ni panahi na masa di tikyo Tuhan. Danga dokter pangasahok kami manangaha. Holan mga sahon holong mihuasomi dohami. Ido natuk mangoding isyat tonga-tonga ni ngulu nami. Lumobi masyat tonga ni ngulu ni akan aporsea na pinilit mi. Naong pinaujak mi di tonga-tonga ni portibion. Asa say margugu, asa say marhahipason.
Gabe hapataran ni habadion mo hati goranmu tutonga-tonga ni portibion. Hodo na boto sakap mo namasa di tonga ni portibion. Alay nung atung mangotak tu sa luhut kegiatan di tonga ni portibion. Alani Tuhan, tungunang mapalo asipa holang hapor siyaon nami siyan ho. Lumobi ma pakirimon nami di harajaon mi. Salpudo portibion. Alay radido harajaon mu diak kana marsihohot. Marhaposan marhapor siyaot tuho. Mauliate madiho amang nabasa. Sato kinari marujung mapartangyangan nami. Molo marujuk pe pertanyaan nami dada nama marujung holong mudot asini roham di ngolu nami. Molo pihak kami sabar ngino di podoman nami. Loas mahami marhasonangat diabingan mu parulosi. Asa dau kami si anak karagam ni mara. Tahi ni si boli sakap ni parjahat lumobi akka sorop ni panahit. Patari paron muhami tuari na tiurari marsugut. Margugo na baru marhahi pason. Boy do pehami mangulak kaulaon na tau sangap di guarmu. Dohot mangihut-ihut lomo ni roham. Asima roham. Saijak ko mapamuzion nami. Dia kahagalion nami urasi hami jumolo sian saluhut nai. Asa tahu hami di harajaonmu. Pinuji mahode bata di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata sian buku Eden nomor 672 ayat sada dohot 2 uhut papungu pelean. Tunggodang si tutu ulaonmu atom di masa Tatangnya koma pilihan na tapasat tu di bata martang yang mahita. Ali tuan di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na muliotus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na utsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparsasya kami pilihanon. Patibulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay may rohan nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silon lehon mi tu hami, asalam girgir hami mandok moleate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Mahita ditangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajonmu, say saat malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluas siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togiho tu pangujunan.
palua mahami sian pangago, ai hodona puna harajon, dohot hagogon, rodi hasangapon sa leleng ni lelengna. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsoran ni tod di parbadia, ima namandongani hita. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna, salam sehat. Horas. Matangga Kristen bata, ubas mahu makatindak kon Kristusi, say parangehon mahatari debata, imasay tongtong